Five, four, three, two, one. Tanjidor. Udah kayak podcast aja ya. Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Jadi hari ini aku niatnya mau penyuluhan, lebih tepatnya sosialisasi sih ke pemerintah Desa Mororejo tentang SLRT, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Kendal. Isinya tentang nanti integrasi program-program di SLRT, kemudian tugas dan fungsi fasilitator serta tata cara pendirian puskesmas. Jadi kenapa kita kok kesana ini ada apa kan? Jadi beberapa waktu yang lalu kan seperti yang kita ketahui kan pendataan warga miskin terdampak COVID. Nah, salah satu desa yang sulit diajak kerjasama ini ya Desa Mororejo. Jadi kita mau ke sana tanya ini ada apa sih? Kita udah tanya kemarin sounding ke Pak Kades, ini ada apa sih Pak? Begini. Ya, kayaknya mereka mengajukan surat ke kita, surat pengajuan penggantian fasilitator. Ya, mungkin dirasa biar nanti lebih efektif ya. Jadi kita mau ke sana sosialisasi, ada nanti kita ketemu sama Pak Kades, Pak Care, sama calon fasilitatornya. Oke, biar nggak lama-lama gitu. Belepotan. Biar nggak lama-lama kita langsung ke sana aja. Oke, check this out. Secara singkat mumpung ada Pak Lurah Pak nggih. Ini kan kita sounding gitu Pak. Kenjenengan ini gimana masalah sistem layanan dan rujukan terpadu. Ini kan Mas Dian ini salah satu bagian kecil dari sistem layanan rujukan dan terpadu. Jadi kita itu kan bisa salah satunya ya perbaikan data. Perbaikan data, kenapa butuh perbaikan data? Kan seluruh program itu ngambilnya di data Pak. Kalau semiskin apapun tapi tidak masuk data yang tetap tidak bisa. Nah, data itu bukan hanya dimasukkan Pak, tapi juga diupdate. Misalkan dulu itu masuk pertama kali PKH tidak mampu. Akhirnya ya harus diupdate. Penghasilannya, rumahnya itu harus diupdate biar tahu kondisi yang terbaru. Kalau nggak diupdate ya taunya kementerian itu yang lihat kan miskin terus Pak. Nah itu nanti mangke ke Mas Dian tugasnya. Nah, terus aduan Pak. Jadi kita itu kan juga nerima aduan seluruh permasalahan sosial, permasalahan kemiskinan yang nggak punya rumah, yang kesehatannya, semua itu kita menerima aduan. Nah, yang membawa aduan itu siapa? Yang membawa aduan itu bisa Mas Dian selaku fasilitator atau verifikator, bisa puskesos. Tapi sayangnya di sini kan belum ada puskesos Pak Nggih. Total di Kendal itu ada 23 puskesos. Nah, kenapa sih emang bedanya ada puskesos sama enggak itu apa sih? Kan ngoten Pak pertanyaannya. Kalau Mas kan mesti nek warga-warga semua tahu ada program-program itu kan mesti tanya. Oh, misalkan semua warga sudah tahu ada RTLH, Rumah Tidak Layak Huni, kesehatan, BPJS, pendidikan, kartu Indonesia Pintar kan mesti domarani Mas Dian, Pak. Tapi kan mesti kewalahan Mas Dian sendirian, yang ngurusi data, aduan, gawa nek dinsos, ngirim nek dinsos kan nek sendirian gampangannya kan kaboten Pak. Makanya kan perlu dibentuk tim, ibaratnya gampangannya tim itu nah tim itu kan nanti ada koordinatornya, ada front office-nya, ada back office-nya. Nah itu dalam desa itu nanti caranya apa? Caranya kepala desa membuat SK kepala desa menunjuk siapa yang jadi koordinator, front office-nya, back office untuk membantu tugas Mas Dian. Tapi kalau memang desa merasa belum butuh puskesmas ya berarti kan seluruh pekerjaan pengaduan dibebankan ke Mas Dian kan, dan itu lumayan berat Pak. Karena kalau masyarakat sudah tahu pasti berat. Mungkin kalau masyarakatnya belum tahu bahwa kita ada program-program banyak itu mungkin nggak datang. Nah kalau Pak Tur, ini pesanannya. Oke.
Nah, program yang bisa diakses itu ya program yang sudah integrasi ke kita, Pak. Banyak sekali. Ada program kalau di Dinsos jelas PKH, BPNT itu bisa masuk pengaduan ke kita. Ada Basnas. Nah, kalau Basnas itu kan kalau kita butuh dana segar, Pak. Karena kalau Basnas itu bisa kalau nggak masuk data kemiskinan bisa. Misalkan, wah ini urgent nih butuh kursi roda untuk difabel. Nah, itu bisa masuk ke sini karena dana segar kan, Pak. Misalnya ini butuh ke rumah sakit tapi nggak masuk data kemiskinan ya. Kita biasanya alihkan ke Basnas. Tapi tergantung Basnas ACC apa mboten. BPJS Kesehatan sudah jelas KIS. Kalau di Naker biasanya pelatihan-pelatihan. Kalau DP2KB kekerasan terhadap perempuan dan anak, nah itu bisa masuk di advokasi, Pak. Kalau di Sdikbud program Indonesia Pintar. Kalau Dinas Kelautan asuransi nelayan, tapi ini daerah-daerah laut sana, Pak. Di sini laut ini. Oh nggih. Nah, ini bantuan Bisa dimasukkan enggak? bisa, Pak. Nanti masukkan saja nanti kita linkkan ke Dinas Kelautan. Nah, terus ada Dukcapil, kalau Dukcapil pemadanan data sama kita. RTLH rumah tidak layak huni itu. Nah, itu kan ibaratnya yang menghimpun seluruh aduan. Nah, kita menerima aduannya yang program-program yang udah integrasi, Pak. Di luar ini kita tidak bisa. Dinas Pertanian dikurungin. Nah, sebenarnya ngeten, Pak. Dinas Pertanian itu kita integrasi 2 program. Program KRPL, Rumah Pangan Lestari, sama yang kerentanan pangan. Nah, kita sebenarnya sudah MOU, Pak. Tapi sampai saat ini belum pernah ada warga yang mengadu tentang ini. Jadi kita secara pengalaman belum pernah, karena nggak ada yang mengadu, Pak. Kalau yang lain kan semua sudah pernah mengakses, tapi sampai saat ini di Dinas Sosial nggak pernah ada warga yang ingin mengakses ini. Jadi secara pengalaman kita belum punya pengalaman, Pak. Kecuali nanti dari sini mengajukan kan berarti kita punya pengalaman untuk mengakses itu, ngoten. Ya secara singkat ngoten, Pak. Sebenarnya kita mau membawa buku tadi, Pak. Tapi kelupaan kita, nanti mungkin kapan-kapan kalau ketemu. Nah, basisnya. di buku ini sebenarnya jelas, Pak, kalau mau mengakses program PKH syaratnya apa. Tapi kalau PKH BPNT itu nggak bisa diajukan, Pak. Itu pusat sendiri yang menentukan. Kenapa pusat yang menentukan? Ya tergantung dari data. Makanya kan datanya diupdate tadi, Pak. Kalau ini merasa layak ya berarti harus diupdate, ngoten. Kalau walaupun dia sudah kaya tapi nggak diupdate, ya ngertinya pusat masih kaya, masih miskin, Pak, walaupun sudah kaya. Ngoten. Dimasukkan sejak tahun 2015 tapi nggak pernah diupdate. Sekarang udah jadi saudagar ya tetap ngertinya miskin, Pak, kementerian. Jadi kan selama ini di sumber rumah, permasalahan saya itu di situ. Jadi data-data yang 2015 Masih utuh. sugi-sugi, cek diunggah tuh. Ora sing entuk bantuan sing kayak iki sing entuk bantuan malah sing sugih-sugih. Nah, niku permasalahan ini, niku, Pak. Meninggal. Lah kok kayak kupan duane iki, Mas. Nggih. Ya. Oke, tahun anaknya kalau sudah luar negeri. Nah, ibaratnya kan ngeten, Pak, nek kalau nggak ada SRT kan warga datang ngurus BPJS sendiri. Tapi kalau ada ini bisa dihimpun kalau nggak puskesmas ya Mas, fasilitator. itu koordinator atau itu harus dari perangkat atau apa? Monggo otoritas desa untuk memilih, Pak. Tapi ya kalau dari pengalaman kita lebih efektif perangkat, Pak. Mau perangkat, Mas. Biar Atau mengangkat dari luar ya bisa. Mengangkat dari luar. Dan milih dhewe carane. Ya monggo itu otoritas desa. Kita ndak utak-atik, Pak. Yang penting ada koordinator, ada Koordinator, front office yang menerima laporan sama back office. Nih, back office ini yang menangani. berarti 2 orang. 3 orang, Pak. Minimal 3 orang atau 4 orang ya? Minimal 3 orang koordinator, front office, back office. Nek penanggung jawab kan Pak Lurah. Penanggung jawab ya. Nah, ngoten. Terus, nah yang terakhir ini, Pak, sebenarnya kita mendorong juga untuk pendirian puskesmas. Ini sudah 23 puskesmas se-Kabupaten Kendal, tapi di Kaliwungu belum ada, Pak. Jadi puskesmas ini kan ibaratnya membantu tugas fasilitator, biar ya mungkin kalau pengaduan warga masih sedikit itu mungkin masih bisa diatasi sendiri. Tapi kalau warganya sudah tahu program-program yang tak kasih tahu gini sebanyak ini kan mesti aduannya banyak toh, Pak. Nah, mesti yo dengan putaran. nggih. Gitu nah. Nah, ini masalah pendanaan, Pak, nuwun sewu sebenarnya
kita Puskesos itu kita sedang upayakan untuk nembusi Dispermasdes agar disiapkan kode rekening agar bisa diinput desa. Tapi kita masih dalam proses ngobrol sama Dispermasdes biar kan kalau desa kan pengajuan kan tergantung Dispermasdes kan Pak Nggih. Bisa memasukkan kan tergantung kode rekening yang disediakan Dispermasdes. Nah, ini kita lagi proses lobby biar disediakan kode rekening. Nah, kalau masalah operasional ini juga tergantung desa mau dimasukkan apa aja. Bisa operasional ngeprint apa untuk apa-apa atau juga untuk honor petugasnya. Itu terserah desa mau dihonori atau mau untuk perjalanan riwariwinya saja, itu semuanya otoritas desa semuanya Pak. Yang anggarkan desa, yang punya anggarannya desa, ngoten itu toh pendirian Puskesmas juga otoritas desa. Terserah mau mendirikan atau tidak, kan basisnya kebutuhan Pak. Semuanya kan untuk warga sendiri juga, tergantung kebutuhan. Nah kita nanti sebenarnya sih kita di akhir tahun ini ada bintek Puskesmas Pak bagi desa yang mendirikan, tapi karena ini COVID kan Pak G, dihapus semua peraturannya, nggak boleh ngumpulin, plus anggarannya refocusing semua. Akhirnya ya nuwun sewu belum bisa. Ini termasuk fasilitas sebenarnya kita juga rutin ada kegiatan rapat koordinasi, tapi karena nggak ada yang ya rencananya nanti mungkin awal tahun atau pertengahan tahun gitu. Kalau di sana jenengan ngajukan pengajuan Puskesmas nggih, berarti nanti timnya masuk ke bintek kita ngoten Pak. Ngeten niki secara general ngeten, tapi biasanya di lapangan lebih banyak bahas data. Nah, ini supervisor datanya Mas Jiwon. Jadi semua konsultasi data sekabupaten tuh pasti nembusinya Mas Jiwon. Nek saya tim petugas SLR, Mas Jiwon juga petugas SLR, tapi Mas Jiwon ini spesifik di data. Ngoten. Ya saya juga membantu untuk pengaduan-pengaduan ngoten. Jadi nanti kalau Mas Dian mau bertanya ini cara nginputnya gimana, kan ada aplikasinya SysEngine itu, nanti langsung tanya ke Mas Jiwan bisa. Atau langsung datang ke dinas sosial bawa laptop, nggak apa-apa, bawa laptop nanti diinstalkan di sana. Buat ngupdating berarti kan pakai sistem sing lawas sih Mas Amir. Ngupdate-nya orang gimana, masukinnya orang gimana, ngoten lihat mriku ngoten. Kurang lebih sih ngoten saking kula. Kurang lebih nih. Mungkin lebih spesifik pasti lebih banyak lebih ke data nanti. Soalnya kan warga ujug-ujug ngajokno program kan mesti harus masuk data dulu. Mesti nanti lebih ke data. Mas saya kok nggak dapet ini, ya tetap harus masuk data dulu. Nah itu. Nah tata caranya mungkin harus masuk data dulu Pak, tetepan Pak. Terutama, nah untuk yang nggak masuk data kan berarti program kayak Basnas itu kan bisa itu tanpa masuk data, karena itu kan bukan pemerintahan Pak. Pemerintah tapi di luar OPD. Makanya bisa nggak masuk DTK. Nanti tergantung Basnasnya juga ACC apa enggak. Biasanya kadang Basnasnya langsung survei, ada petugasnya. Misalnya ini kok difabel butuh kursi roda, itu otoritas Basnas sendiri nanti menentukan mau survei mana gitu, tergantung Basnasnya. Ya monggo ada pertanyaan, terutama data yang biasanya tanyanya banyak data. Nah, itu tadi penyuluhan atau sosialisasi dari saya di Desa Mororejo. Semoga sosialisasi ini benar-benar bisa mendorong pemerintah Desa Mororejo untuk lebih aktif lagi dalam memberikan pengaduan ke kita, pengaduan masyarakat, dan inputting serta updating data di TKL. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh sosial terdepan terpercaya, dan ASN kini beda.